Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ade Saputra dengan NIM 2201010079. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar Simulink bab 2 yang pada sebelumnya, pada bab 1 kita telah mengetahui dasar-dasar pada MATLAB. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu dasar-dasar Simulink pada MATLAB. Nah, jadi untuk pengertian Simulink sendiri adalah salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Aplikasi utama dari Simulink adalah simulasi dinamika sistem. Proses simulasi dijalankan menggunakan fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan setiap fitur. Simulink dapat digunakan sebagai sarana pemodelan simulasi dan analisis dinamika sistem menggunakan antarmuka pengguna grafis. Simulink terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem linear dan non-linear. Pustaka yang umum digunakan dalam sistem kontrol termasuk matematika, sinks, dan search. Nah, selanjutnya adalah pengenalan Simulink. Jadi untuk masuk ke Simulink sendiri, kita perlu membuka Simulink pada MATLAB bagian tab form, lalu pilih new dan pilih Simulink model. Nah, jadi langsung saja kita praktekkan. Nah, jadi ini adalah tampilan dari MATLAB, tampilan awal. Kita masuk ke new pada sudut kiri atas, lalu kita pilih Simulink model. Nah, maka tampilan akan keluar seperti ini, Windows dari Simulink sendiri. Kalau dari MATLAB, baik itu di website, tampilan Simulink atau pop-up dari Windows Simulink-nya, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, jika menampilkan seperti ini, kalian bisa membuat model baru, create model. Lalu untuk memasukkan komponen blok yang diperlukan ke dalam model Simulink, maka perlu membuka library browser terlebih dahulu, yaitu pada tab Simulation. Pilih library browser. Nah, di sini ada gambar kotak putih, biru, merah, putih. Nah, jadi gambar simbol ini merupakan library dari library browser dari Simulink. Nah, jadi kalau kita buka di sini, maka akan tampil library dari Simulink tersebut. Nah, pada Simulink library browser terdapat kolom pencarian sehingga dapat mempermudah. Jadi kalau ingin langsung mencari komponen tanpa harus scroll tiap-tiap komponennya, kita bisa mencari melalui kolom pencarian sehingga dapat mempermudah user. Nah, jadi ada beberapa kelas umum komponen blok yang sering digunakan, antara lain source sebagai sumber sistem yang dapat berupa konstan, gelombang, sinus, step, rem, pulse, hingga angka acak untuk simulasi noise, serta clock untuk membuat indeks waktu pada plotting. Jadi di dalam library Simulink ini terdapat source, lalu ada sinks sebagai output. Nah, jadi sync ini sebagai output atau tampilan signal yang dapat berupa scope, display, to workspace, dan lainnya. Jadi kalau mau dilihat di sini ada source, ada sync, dan lain-lain. Lalu terdapat continuous sebagai blok pemrosesan kontinu seperti transfer FCN, integrator, derivatif, dan sebagainya. Lalu terdapat discrete sebagai blok pemrosesan discrete seperti delay, discrete transfer, FCN, dan sebagainya. Lalu ada signal routing, sebagai blok pengarah signal seperti MUX, DMUX, dan lainnya. Dan ada math operations sebagai blok operator matematika seperti sum, gain, dan lainnya. Nah, jadi selanjutnya itu terdapat penggunaan blok Simulink dalam teknik kendali. Ada beberapa blok yang umum digunakan dalam pemodelan sistem kendali, yaitu
konstan. Jadi gambar blok dari Simulink konstan itu seperti ini, digunakan sebagai blok sumber signal yang memiliki nilai konstan. Lalu ada blok step, gambarnya seperti ini, digunakan sebagai blok sumber berupa unit step response. Lalu ada ramp yang digunakan sebagai blok sumber berupa unit ramp response. Lalu ada sine wave yang umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa signal sinusoidal. Lalu ada clock, blok sumber waktu simulasi untuk blok lain. Lalu ada pulse generator yang digunakan sebagai blok sumber signal berupa pulsa atau signal diskrit. Lalu ada workspace yang digunakan untuk menyimpan output dari suatu blok ke workspace MATLAB. Ada scope digunakan untuk menampilkan signal atau plot grafik output dari suatu sistem. Ada MUX untuk menggabungkan dua sinyal atau lebih menjadi satu. Jadi misalnya di sini scope menampilkan grafik output, jadi input dari scope ini cuma satu. Nah, si MUX ini bisa menampung banyak input yang akan dijadikan satu output ke dalam scope. Selanjutnya ada gain yang digunakan sebagai suatu konstanta sebagai penguat dalam sistem. Ada sum yang umumnya digunakan sebagai blok untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan antar dua blok atau lebih. Selanjutnya adalah transfer FCN, digunakan sebagai blok fungsi alih dalam sistem. Lalu ada derivatif, digunakan sebagai blok turunan dalam blok diagram PID. Lalu ada integrator, digunakan sebagai blok integral dalam blok diagram PID. Dan yang terakhir ada PID controller, yang umumnya digunakan sebagai blok PID controller yang lebih mudah digunakan karena langsung dapat mengubah nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui blok ini. Nah, selanjutnya ada contoh dari penggunaan blok sine wave dan juga scope, yang dimana kita akan menampilkan gelombang sinusoidal dari sine wave ke scope. Jadi pertama itu kita mengambil atau mencari di Simulink ini yang namanya sine. Nah, kita membutuhkan sine wave. Nah, jadi jika sine wave sudah diletakkan di sini, selanjutnya kita membutuhkan scope atau untuk menampilkan output dari gelombang sine sendiri. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kita bisa menghubungkannya dengan menarik garis dari ujung output dari sine wave menuju ke scope. Nah, seperti ini. Maka kalau udah seperti ini, dari sine wave ini ke blok scope ini sudah terhubung. Jadi kita menjalankannya. Kita run. Oke, allow. Nah, jadi untuk menampilkan grafik atau output, kita klik dari scope ini sendiri. Nah, maka akan tampil dari grafik sine wave. Nah, kalau kita perbesar, berikut ini adalah grafik atau gelombang sinyal dari sine wave. Nah, selanjutnya adalah latihan. Tampilkanlah hasil output dari signal sine wave, step, dan juga ramp yang digabungkan dengan MUX pada Simulink MATLAB. Jadi di sini kita butuh step, lalu kita butuh ramp, dan juga kita membutuhkan MUX sebagai penghubung dari ketiga
ketiga ini blok diagram untuk dijadikan satu input menuju skop ini. Nah, jadi kita membutuhkan yang namanya gates. Ini ada demux, satu input menjadi banyak output. Nah, sedangkan di sini kita membutuhkan mux saja. Nah, jadi jika sudah di drop muxnya seperti ini, kita bisa setting dari input dari mux sendiri, yaitu karena kita memiliki 3 blok, kita membuat di sini number of input, nomor dari inputernya adalah 3. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan 3 input. Lalu untuk satu outputnya bisa kita hubungkan langsung ke scope. Nah, kalau sudah di run, kita bisa melihat hasil dari gelombang dari ketiga blok diagram. Ada sine wave, step, dan ramp. Gelombangnya yaitu seperti ini pada scope. Nah, baik, sekian video yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.